Penurunan jumlah wisatawan asal Cina imbas pernyataan kontroversial Perdana Menteri Sanae Takaichi soal Taiwan hingga kini masih terus memukul sektor pariwisata Jepang. Salah satu yang merasakan dampak menurunnya jumlah turis asal Cina adalah perusahaan bus dan perjalanan yang berbasis di Osaka, yaitu Corner. Dalam video yang dirilis pada Senin 8 Desember 2025 lalu, tampak bus-bus milik Corner hanya terparkir dan tak melayani perjalanan wisata. Kepala perusahaan Corner Hashimoto Tsuyoshi mengatakan, perusahaannya biasanya melayani 30 hingga 40% turis asal Cina yang berkunjung ke Jepang. Namun kini, penjualan paket perjalanan di perusahaannya mengalami penurunan sekitar 30%. Tak hanya itu, hampir semua pemesanan rombongan dari Cina juga telah dibatalkan. 40%から 30% ぐらいの中国の方をずっと輸送していて、今回の件で、だいたい売上としては 30% 減はあると思います。 Kini, Hashimoto harus bekerja keras agar perusahaannya tetap bisa mendapatkan pemasukan. Sebab, bus-bus yang diparkir dan tidak terpakai tetap membutuhkan biaya untuk perawatan. Sementara itu, seorang manajer restoran di Kyoto, Shino Meiko, mengatakan 80% pelanggan asing di restorannya adalah warga negara asal Cina. Setelah meningkatnya ketegangan Cina dan Jepang, sekitar 60% dari mereka telah membatalkan pesanannya. Ia juga mengatakan, lebih dari setengah pendapatan restorannya bergantung pada wisatawan asal Cina. Jika situasi ini terus berlanjut, ia mengaku khawatir dengan kelangsungan hidup restorannya. 今もほぼ、80% ぐらい来てくださってたお客様のもう 60% ぐらいのお客様が今キャンセルになってしまっているので、売上の今もう半分以上が中国からのお客様の売上になってますので、ちょっとこのままの状態が続きますととてももう不安な気持ちでいっぱいなんですが。 Hubungan Cina dan Jepang kembali memanas sejak November 2025 lalu setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi melontarkan pernyataan kontroversial terkait Taiwan. Dalam pernyataan di Parlemen Jepang pada 7 November 2025 lalu, Takaichi menyatakan bahwa konflik Cina dan Taiwan berpotensi mengancam Jepang. Takaichi pun menyebut kemungkinan keterlibatan Jepang jika Cina mencoba menginvasi Taiwan. Takaichi menyatakan, Jepang dapat terlibat secara militer jika terjadi konflik antara Cina dan Taiwan. Namun, pernyataan Takaichi itu mendapat respon keras dari Cina. Beijing menyebut pernyataan Takaichi itu keliru dan dianggap ikut campur urusan dalam negeri Cina. Beijing pun mendesak Tokyo untuk mencabut pernyataan Takaichi tersebut. Di tengah ketegangan itu, Cina kemudian mengeluarkan imbauan kepada warganya untuk tidak berpergian ke Jepang. Cina memberi peringatan perjalanan karena khawatir akan keselamatan warganya. Kedutaan besar Cina di Tokyo pun meminta warganya menunda perjalanan ke Jepang dengan alasan situasi politik yang memanas dan resiko keselamatan bagi warga Cina. Beijing juga memanggil duta besar Jepang. Sementara Tokyo melakukan hal serupa setelah muncul unggahan kontroversial dari Konsul Jenderal Cina di Osaka, Sui Jian. Sui Jian juga menyinggung Takaichi dengan bahasa yang dianggap agresif sebelum akhirnya dihapus. Sejumlah pengamat menilai, imbauan perjalanan dari Beijing dan saling pemanggilan duta besar memperlihatkan betapa rapuhnya stabilitas diplomatik di kawasan.